Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fitur atau tools yang ada di bagian Modify. Jadi kalian bisa klik toolbar Modify di atas ini. Kemudian perhatikan di bagian Modify. Kita akan membahas beberapa dari fitur atau tools yang ada di sini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Align. Align ini berfungsi untuk mensejajarkan atau merapikan objek-objek yang tidak dalam posisi segaris sehingga nantinya akan menjadi rapi. Seperti contoh, di sini kita punya dua garis yang tidak memiliki kerapian ya. Dia tidak dalam posisi sejajar. Di sini kalau kita mau garis yang di atas ini sejajar dengan yang di bawah, maka caranya dengan seperti ini. Nyalakan Align, kemudian klik kiri pada garis yang mau dijadikan acuan, kemudian klik kiri pada garis yang mau dirapikan. Dengan begitu, garis dua ini sudah menjadi rapi dengan rata kiri. Tetapi kalau diperhatikan, garis yang di atas mengalami pemendekan. Tadi yang awalnya panjangnya segini, berkurang menjadi segini. Nah, kalau misalkan kita tidak mau garis ini mengalami pemendekan, caranya adalah garis ini bisa kita kunci panjangnya. Cara mengunci panjang dari garis, kita aktifkan dulu dimension permanennya ya. Dimension di sini kita jadikan permanen. Klik kiri di atas, kemudian klik lagi dimensionnya. Ada gembok, kita kunci gemboknya. Dengan begini, panjang dari si garis sudah fix, tidak bisa berubah. Baru setelah itu kita klik align, kemudian klik garis yang menjadi referensi atau garis acuan, kemudian klik kiri pada garis yang mau dirapikan. Dengan begini, panjang si garis yang mau kita rapikan itu tidak berubah. Lalu kalau kita perhatikan di sini juga ada gembok ya. Gembok ini fungsinya kalau kita mau dua garis ini terkunci, posisinya saling terikat. Jadi kalau dua garis ini saling terikat, seperti contoh, ini saya kunci, kemudian salah satu garis kita pindahkan, ya, saya pindahkan ke kiri dengan cara diklik kiri, tahan, kemudian pindahkan ke kiri, ya, digeser ke kiri, jadi di-drag ke kiri, lalu dilepaskan, maka garis yang di atas akan ikut berpindah karena dua garis ini saling terikat, posisinya sedang terkunci. Kalau tidak mau garis yang di atas ikut berpindah, maka gemboknya kita buka terlebih dahulu, baru garis yang di bawah atau dinding yang di bawah ini kita geser. Itu cara untuk membuka dan mengunci gembok ya. Selanjutnya kita masuk ke fitur offset. Offset ini fungsinya sama dengan yang ada di AutoCAD. Jadi kita mau membuat sebuah objek baru, umumnya dinding ya, dinding baru yang mau yang posisinya berada jarak berapa meter atau berapa sentimeter dari dinding yang sudah ada. Dengan cara kita aktifkan dulu offsetnya, kemudian di sini ada beberapa pilihan, mau graphical atau numerical. Kalau dia graphical, maka nanti kita menentukan posisi dari offsetan si dinding itu dengan cara secara manual ya, manual di gambar kerja. Yang perlu diingat, kalau kopinya nyala, itu maka nanti akan membentuk atau membuat dinding baru. Tetapi kalau kopinya kita matikan, maka
dinding yang kita klik untuk di offset itulah yang akan berpindah. Saya akan contohkan, sekarang graphical dan copy menyala. Saya pilih dinding yang sini, klik sekali lagi, jadi 2 kali klik, kemudian saya geser. Jadi menggesernya manual, sesuai dengan arah dari kursor. Kalau kita mau jarak yang pasti, tidak susah-susah menggeser-geser seperti ini, bisa juga kita langsung masukkan angka ya, lewat keyboard. Misalkan saya mau di offset 500, kita ketik 500, enter, maka terbentuklah dinding baru dengan jarak 500 mm dari dinding awal. Ini kalau copy. Sekarang coba saya undo, kemudian kopinya saya tidak centang. Masih graphical, kemudian saya pilih dindingnya, klik sekali lagi, lalu saya geser sejauh 500 mm, maka dinding yang tadi di sini berpindah ke sebelah sini, berpindah sejauh 500 mm. Itu perbedaannya antara copy dan antara copy dinyalakan atau tidak. Selanjutnya, jika kita mau menggunakan numerical, jadi di sini ada perbedaan. Kalau numerical, misalkan saya klik di sini 1000, maka saat saya mengarahkan kursor di dinding di sebuah objek, maka pada gambar akan terlihat, mungkin 1000 terlalu jauh, saya akan coba kurangi supaya lebih mudah terlihatnya. Maka akan terlihat di situ di layar ada garis putus-putus, garis bantu yang menunjukkan di mana posisi dinding offset itu akan berada. Kita coba klik ya, klik kiri, maka akan terbentuk dinding baru sejauh 100. Penggunaan numerical ini akan sangat berguna kalau kita butuh mengoffset banyak garis dengan jarak yang sama, sehingga kita tidak perlu selalu mengetik berapa jarak dari setiap dinding yang mau kita offset ya. Nah, berbeda kalau kopinya dimatikan, lalu saya klik kiri di dinding sebelah sini, maka dinding yang tadinya di sebelah sini akan berpindah sejauh 100 mm. Jadi copy dan tidak copy itu sama antara numerical dan graphical. Dia menentukan apakah mau membuat kopian atau membuat dinding baru, atau dinding yang aslinya itu yang dipindahkan. Jadi jatuhnya seperti move ya, kalau kopinya tidak dinyalakan. Selanjutnya kita ke mirror pick axis dan mirror draw axis. Perbedaannya ada di cara menentukan posisi cermin, ya, jarak cermin dari objek yang mau kita geser. Kalau mirror pick axis, kita membutuhkan objek lain, bisa dinding atau mungkin meja atau kursi atau sejenisnya, untuk menjadi aksis atau posisi dari si mirror. Posisi cerminnya ada di objek yang lain. Seperti contoh, di sini saya sudah aktifkan mirror, kemudian saya pilih objeknya, kemudian spasi, lalu saya tentukan di mana posisi cerminnya. Di sini saya butuh bantuan, ada di sebuah dinding, tinggal saya klik, maka akan terbentuk kursi baru dengan jarak yang sama antara kursi awal terhadap dinding. Jadi fitur mirror pick axis ini hanya bisa digunakan kalau kita punya objek lain yang bisa dijadikan aksis dari mirror ya, dari posisi si cerminnya. Kalau kita tidak punya objek lain, maka kita bisa pakai mirror draw axis. Mirror draw axis memungkinkan kita untuk membuat
kopian dari si objek ini tanpa bantuan dari objek lain. Ya, jadi ini saya sudah aktifkan mirror draw axis, saya sudah memilih objeknya, kemudian saya tinggal menggambar mau di mana posisi cerminnya. Apakah di sini? Ya, saya akan coba gambar di sini. Maka akan terbentuk objek baru di sini ya. Dengan jarak sesuai dengan posisi aksis yang tadi saya tetapkan. Selanjutnya di sini kita punya split element dan split with gap. Fungsinya sama untuk memisahkan dinding. Ya biasanya dinding, tidak harus dinding sebenarnya, bisa juga garis. Pokoknya memisahkan objek yang satu kesatuan menjadi dua. Saya contohkan di sini adalah dinding. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk komponen seperti kursi ya. Kalau kursi mau kita bagi dua pakai ini nggak bisa. Bisanya ya kalau tidak dinding, lantai, atap, atau garis. Di sini saya akan contohkan pertama dengan split element. Maka kalau misalkan di sini ada satu buah dinding yang utuh, mau saya bagi dua, tinggal saya klik. Kalau kita perhatikan di sini, dinding ini sudah menjadi dua buah dinding yang berbeda, sudah terpisah. Dan di antara keduanya tidak ada gap atau tidak ada jarak. Keduanya saling menempel. Kalau kita pakai yang split with gap, kita klik kiri, kemudian klik kiri di objek yang mau dipotong, maka terlihat di sini ada jarak yang terbuat. Jaraknya ini sangat kecil sekali, mungkin sekitar 2 mili ya. Ini adalah perbedaannya. Penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ada command move atau tool move ya. Di sini shortcutnya adalah MV. Bisa dengan cara klik toolsnya terlebih dahulu, kemudian kita klik objeknya, lalu spasi, baru kita geser. Oh ya, perlu diperhatikan karena dinding ini terikat oleh dinding yang di sebelah sini, maka kalau kita menggeser, dinding yang lain akan bergerak ya, karena ini sudah terikat ya. Kalau kita tidak mau dinding yang lain itu bergerak, coba kita perhatikan. Sekarang saya mulai dari pilih dulu objeknya, kemudian baru nyalakan toolsnya. Di sini ada pilihan disjoint, yang artinya kalau dinding ini kita pindah, dinding yang lain tidak ikut terpindah karena join antara dinding ini dengan dinding yang lain itu sudah kita hapuskan, sudah kita putus. Ya, tadi ada disjoint tadi ya. Selanjutnya kalau untuk constraint, selanjutnya kita akan coba pindah atau move kursi ini. Kita pilih dulu kursinya, kemudian aktifkan move. Di sini ada disjoint, ini mungkin kita nonaktifkan ya. Ada constraint, kita nyalakan. Kalau constraint itu nyala, efeknya adalah komponen itu hanya bisa digerakkan ke 4 arah mata angin. Jadi tidak bebas. Seperti kalau di AutoCAD itu ortho. Ya. Jadi hanya bisa ke timur, barat, utara, selatan. Kalau mau yang bergerak bebas, constraint-nya kita matikan. Maka dia bisa bergerak bebas.
constraint pada move ini saya hanya temukan di bagian komponen seperti jendela, pintu, kursi, dan sebagainya ya, yang berupa furnitur atau elemen-elemen yang berupa sebuah benda utuh. Saya belum temukan fungsi dari constraint itu kalau pada dinding. Nah, berbeda kalau disjoint. Disjoint itu kita bisa temukan saat berada di dinding ya. Dinding kalau jadi satu kesatuan mau digeser dan pengen dinding yang lain tidak terpengaruh ya, disjointnya dinyalakan. Oke, untuk materi pada video ini sampai di sini dulu. Selanjutnya akan kita teruskan di video berikutnya.